Oke, untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi kimia. Nah, jadi definisi dari persamaan reaksi itu sendiri adalah persamaan yang menggambarkan reaksi dari zat reaksi dengan hasil dari reaksi, di mana untuk zat reaksi itu disebut dengan reaktan dan hasilnya disebut dengan produk. Nah, kemudian adanya reaktan dan produk ini disertai dengan koefisien masing-masing yang menandakan jumlah dari masing-masing atom pada senyawa. Nah, secara umum reaksi kimia itu persamaannya seperti ini. Misal ada senyawa atau atom A ditambahkan B menghasilkan C tambah D. Jadi A dan B ini adalah reaktan. Kemudian C dan D ini adalah produknya, atau gampangannya reaktan itu yang ada di sebelah kiri panah, jadi produk itu di sebelah kanan. Nah, kemudian UVWX ini apa? UVWX ini adalah koefisien reaksinya. Jadi koefisien ini yang menentukan nanti jumlah A itu ada berapa, jumlah B ada berapa, C ada berapa, dan seterusnya. Nah, jenis dan jumlah atom yang terlibat dalam reaksi itu tetap sifatnya, tidak berubah. Nah, perubahan hanya terjadi pada ikatan kimia saja, di mana ikatan kimia reaktan diputus dan ikatan yang baru akan terbentuk sebagai produknya. Jadi, misal ini A dan B menghasilkan C dan D, berarti ada ikatan kimia yang terputus. Contoh, reaksi kimia H2 plus O2 jadi H2O. Nah, koefisiennya berapa? Koefisien H2 itu 2, koefisien O karena di sini nggak ada, berarti di sini koefisiennya 1. Kemudian koefisien H2O itu 2. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa ruas yang di kiri ini sama dengan ruas dari di kanan. Jadi ruas kiri sama dengan ruas yang di kanan dalam hal jumlah atom-atomnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada H2, O2 sama H2O. Berarti atomnya ada atom H dan atom O. Berarti di sini juga ada atom H dan atom O. Maka kita bisa simpulkan pada reaksi ini ada hanya 2 atom, yaitu atom H dan atom O. Nah, kemudian di sebelah sini yang di ruas kiri atau di reaktan ada berapa H? H2, berarti hanya ada 2. Tapi di depan sini ada koefisiennya 2, berarti H2 2 kali 2 berarti hanya ada 4. Nah, sehingga untuk H yang di sebelah kiri tadi kan H2 berarti hanya ada 2, kemudian koefisiennya ada 2 di sini sehingga H2-nya dikalikan 2 berarti ada 4. Berarti hanya ada 4. Kemudian untuk O yang di ruas kiri O2 berarti O-nya ada 2. Nah, koefisiennya berapa? 1. Berarti 2 dikalikan 1 berarti tetap ada 2. Kemudian yang di ruas kanan atau di produk H2O H2 koefisiennya 2, jadi 2 dikalikan dengan 2 berarti H2 dikalikan 2 berarti hanya ada 4. Nah, 2 di sini koefisien di sini bukan berarti hanya milik H, tapi koefisien 2 di sini adalah milik O juga. Jadi ketika O di sini jumlahnya 1 ya, karena tidak ada angkanya berarti O-nya hanya 1 di sini. O-nya 1, koefisiennya 2, berarti 2 dikalikan dengan 1, maka 2. Nah, fungsi dari koefisien adalah untuk itu, untuk membuat setara antara reaktan dan produknya. Jadi membuat setara masing-masing jumlah atom di ruas kiri dan kanan harus sama. Nah, untuk 2Al plus 3H2SO4 jadi Al2SO43 plus 3H2 itu juga sama. Fungsi angka 2, angka 3 ini 1,
di sini, dan 3 itu adalah agar atom-atom di ruas kiri jumlahnya sama dengan atom-atom di ruas kanan atau di produknya. Nah, ini reaktannya. Misal kalian lihat AL ada berapa? AL di sini 1 kok, 1 kan, hanya 1 dikali 2, koefisiennya 2, maka AL nya ada 2. Ini di ruas kiri. Di ruas kanan AL 2, AL ada 2, koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, berarti 2 kali 1, maka 2, maka sudah sama di ruas kiri dan di ruas kanan ada 2. Nah, untuk atom H, atom S, atom O, dan atom S dan O ya. Jadi ketika kalian hitung juga di ruas kiri dan kanan juga sama. Nih, misal atom S. Atom S di sini 1 dikalikan 3, maka 3 atom S di ruas kiri. Nah, kemudian ini kalau ada kurung, misal SO43 seperti ini, maka 3 ini bukan cuma punyanya O aja, maka angka 3 yang di luar kurung ini dikalikan di O, dikalikan juga di S, maka di sini S nya ada 3. S nya ada 3 ya, karena dia dikurung. S nya ada 3, koefisiennya 1, maka 3 dikali 1. Jadi S di sebelah kanan atau di daerah produk ada 3. Nah, untuk O nya bagaimana? Untuk O 4, berarti di sini O nya ada 4, koefisiennya 3, maka di ruas kiri atau di reaktan O nya adalah 3 kali 4, berarti ada 12 atom O. Nah, sebelah kiri 12, sebelah kanan kita cek SO4, berarti O nya ada 4 dikali 3, 12. Nah, setelah 12 ketemu, jangan lupa dikalikan koefisiennya, yaitu 1, maka di sebelah kanan juga 12. Nah, untuk yang atom H juga sama, H2, berarti 2 dikalikan koefisiennya, yaitu 3, berarti 6. Sebelah kiri atom H-nya 6. Nah, sebelah kanan H2 koefisiennya 3, maka 6 juga, maka sudah setimbang karena reaktan jumlah atomnya sama dengan jumlah atom pada produknya. Nah, macam-macam reaksi kimia itu ada 4. Jadi ada reaksi kombinasi, ada reaksi penguraian, ada reaksi substitusi atau pertukaran, dan ada reaksi netralisasi atau penggaraman. Nah, untuk kombinasi atau penggabungan itu adalah 2 atau lebih reaktan yang menghasilkan satu produk. Jadi misal 4Al plus 3O2, jadi 2Al2O3. Kemudian untuk reaksi penguraian, contoh ada CaHCO3 2 kali. Jadi ketika dia diuraikan, dia bisa membentuk senyawa CaO, CO2, dan H2O. Nah, sedangkan untuk substitusi itu contohnya Zn plus HCl plus 3HCl, jadinya ZnCl, jadi Zn berikatan dengan Cl. Nah, kemudian hanya dia membentuk senyawa gas, jadi ZnCl ditambah gas H2. Kemudian untuk netralisasi atau penggaraman, itu adalah reaksi yang dapat membentuk senyawa garam sebagai produknya. Contoh HCl plus NaOH. HCl adalah asam, NaOH adalah basa. Nah, seperti yang kita tahu, kalau asam dan basa dia akan menjadi garam. Maka reaksi penggaraman adalah ketika asam dan basa, HCl dan NaOH akan menghasilkan garam plus H2O. Nah, asam HCl berarti Na-nya berikatan dengan Cl, dan H dan OH-nya menjadi H2O. Untuk yang HNO3 dan NaOH juga sama. HNO3 asam, NaOH basa, membentuk NaNO3, Na dan NO3. Sedangkan H dan OH menjadi H2O. Nah, ini jadi ini. H dan OH jadi H2O. Nah, untuk mereaksikan persamaan kimia itu kita bisa melalui reaksi antar atom dan senyawa atau molekul.
contoh reaksi antar atom itu sudah sedikit kita pelajari di pertemuan ikatan kimia ya. Jadi misal ada Ag dan Cl. Ag dan Cl ini berasal dari atom Ag ditambahkan dengan direaksikan dengan atom Cl, sehingga akan terbentuk ion Ag+ ditambah ion Cl- menjadi senyawa AgCl. Nah, ini yang dimaksud senyawa antar atom. Jadi AgCl ini dibentuk dari atom Ag dan Cl. Kemudian kalau senyawa atau antar molekul, senyawa atau molekul, misal AgNO3, ada senyawa AgNO3 direaksikan dengan senyawa NaCl, maka AgNO3 ini adalah senyawa karena dia bergandengan ya. Kalau atom itu sendirian, misal Ag, kemudian Na, H aja, berarti yang single ini namanya atom. Sedangkan kalau senyawa itu yang berpasangan, HCl, kemudian NaCl, dan lain-lain. Contoh di sini ada senyawa AgNO3 ditambah NaCl. Maka reaksi yang terjadi adalah AgNO3 ketika dia mengion, maka jadinya adalah Ag+ dan NO3-. Kemudian ditambahkan dengan NaCl ketika dia terionisasi, maka dia terbentuk Na+ dan Cl-. Nah, plus dan minus itu selalu bergandengan. Maka di sini kita tinggal memasangkan. Ag kan jadinya Ag+ dan NO3-, NaCl jadinya Na+ dan Cl-. Maka AgCl di sini akan berikatan dengan NaCl yang di sini. Jadinya AgCl. Nah, kemudian untuk yang NO3-nya bagaimana? NO3-nya, nah, NO3-nya ini berikatan dengan yang positif, yaitu Na. Jadinya dia adalah NaNO3. Ingat, untuk penamaan yang disebutkan adalah yang positif dulu. Kemudian untuk penulisan senyawa itu adalah ditulis yang positif dulu, kemudian yang negatif. Nah, jadi positif dulu baru negatif. Nah, Ag kan positif, ion positif, kemudian Cl ion negatif, Na juga ion positif, NO3 ion negatif. Jadi yang dituliskan harus ion positif dulu, kemudian ion negatif. Nah, kemudian pertemuan ini tuh lebih fokus kemana sih? Lebih fokusnya pertemuan ini tuh untuk tahu gimana cara menyetarakan koefisien reaksi. Nah, tadi sudah sempat saya bahas ya. Jadi untuk koefisien reaksi itu di ruas kiri, di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan, atau reaktan sama dengan produknya, sehingga akan memenuhi yang namanya hukum kekekalan massa. Nah, reaktan dan produk ditulis dengan wujud zatnya. Gunakan koefisien untuk memastikan kesamaan jumlah atom reaktan dan produk. Ya, tadi seperti contohnya tadi, berarti ketika di kiri hanya 6, misal di kiri hanya jumlahnya 6, maka di kanan hanya juga harus jumlahnya 6. Jadi harus sama agar memenuhi hukum kekekalan massa ini. Nah, caranya atau strategi yang kita pakai itu adalah menuliskan rumus molekulnya dulu tanpa koefisien. Jadi rumus molekulnya ditulis dulu dengan benar, kemudian pilih salah satu zat dan atur koefisiennya pada angka 1. Jadi reaktan yang nomor 1, misal tadi kan ada A plus B jadinya C plus D. Jadi reaktan yang nomor 1 dimisalkan koefisiennya 1 di sini, dimisalkan. Jadi misal ini tadi kan kalau dicontoh di awal kan U A plus VB jadi WC plus XD, di mana U V W X ini adalah koefisien. Nah, kita misalkan yang U ini sama dengan 1, itu maksudnya yang nomor 2, langkah kedua ini. Jadi misal U itu dimisalkan sama dengan 1, kemudian kita data
ada unsur apa saja pada persamaan reaksi ini, ada jenis atom apa aja dalam setiap reaktor dan produknya. Kemudian barulah kita lakukan penyetaraan. Nah, sebagai contoh, ada soal bunyinya seperti ini. Setarakan gas metana CH4 dengan gas oksigen O2 yang membentuk gas CO2 dan H2O. Nah, tadi langkah pertama, tuliskan rumus molekul reaktan produk dengan benar beserta abjad koefisien. Jadi kita tuliskan dulu rumus reaksinya, tapi tanpa menuliskan angka koefisiennya. Jadi dituliskan seperti ini. Berarti CH4 reaksinya kan berarti kan reaksi CH4 dan oksigen, berarti CH4 ditambah O2 jadi membentuk gas CO2 dan H2O, berarti CO2 dan H2O. Nah, setelah itu ditambahkan abjad sebagai pengganti koefisiennya. Nah, ditambahkan abjad seperti ini, U, V, W, X. Jadi ini koefisiennya CH4, U, koefisiennya O2 itu V, koefisiennya CO2 itu W, dan koefisiennya H2O itu X. Kemudian nomor 2, membuat koefisien yang pertama, koefisien reaktan yang pertama itu sama dengan 1. Berarti koefisien abjad U ini disama dengan dimisalkan 1. Berarti U sama dengan 1, kan tadi kan ini U ya. Nah, kemudian dimisalkan 1, maka U sama dengan 1. Nah, sehingga ketika diganti dengan 1 akan tertulis seperti ini. VWX-nya tetap, tapi yang pertama diganti dengan angka 1. Nah, kemudian langkah yang ketiga, membuat data jenis unsur dengan jumlah atom pada reaktan dan produknya. Jadi tadi kan di sebelah kiri dan kanan itu ada atom apa saja, ada unsur apa saja. Nah, berarti ini ada unsur C, kemudian ada unsur H, ada unsur O, ini juga sama, CO, ada HO, berarti ada CO dan H. Kalau sama berarti kita hanya tulis satu saja, berarti ada CH dan O, selain itu nggak ada. Jadi kita nggak perlu nulis double C sama C, H, O, nggak perlu, hanya ditulis salah satunya. Nah, kemudian kita buat pendataan seperti ini. Nah, kemudian reaktan, jumlah atom pada reaktan ini berarti yang sebelah kiri. Nah, kemudian jumlah atom pada produk, jumlah atom pada produk berarti ini adalah yang di sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihatnya di sebelah kiri, C hanya ada di sini, berarti C nya ada berapa? Di sini bisa kita lihat kalau C-nya hanya ada 1. C-nya ada 1 ini ya. Kemudian koefisiennya berapa? Koefisiennya 1. Berarti C-nya ada 1 pada ruas kiri atau pada reaktan. Berarti kita tulis 1 di sini. Nah, kemudian kita lihat ruas kanan. C-nya ada berapa? C-nya di sini ada 1. Kemudian koefisiennya apa? Koefisiennya W. Berarti W dikali 1 sama dengan W. Kemudian H, kita lihat H4 hanya ada 4, maka 4 di sini kita kalikan dengan koefisiennya, 4 dikalikan dengan 1, maka hanya ada 4. Kemudian di ruas kanan kita lihat hanya ada berapa? H2, maka hanya ada 2 dikalikan dengan koefisiennya, 2 dikali koefisiennya maka jadinya 2x. Koefisiennya kan dimisalkan X ya tadi, jadinya 2 dikalikan X. Nah, kemudian untuk O gimana? Untuk O, VO2, O nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 dikalikan koefisiennya yaitu V, berarti 2V. Nah, 2V. Kemudian untuk O yang di sebelah kanan gimana? Nah, O di sebelah kanan ini ada 2, O yang di sini dan O yang di sini, maka akan dijumlahkan. Nah, yang di CO2 berarti CO2, W CO2, berarti W nya kan koefisiennya CO2, O ada 2, maka 2 dikalikan W, maka 2W. Nah, ini kan plus yang di sini, maka plus juga.
Kemudian O yang di H2O berapa? O yang di H2O ada 1 dikalikan dengan X, maka di ruas kanan atau di produk untuk jumlah atom O nilainya adalah 2W plus X. Nah, sehingga tampilnya akan jadi seperti ini ketika kita data C pada reaktan 1 pada produk W. Nah, inilah yang akan kita substitusikan satu sama lain sehingga nanti kita akan tahu masing-masing nilainya. Nah, ingat tadi kan diserahkan nomor 4. Lakukan penyetaraan dari kiri ke kanan. Nah, jadi atom yang di kanan dan kiri atau kiri dan kanan itu harus sama. Jadi 1 sama dengan W, berarti 1 sama dengan W. 1 sama dengan W, berarti kan kita bisa tahu W itu sama dengan 1. Kemudian 4 sama dengan 2X. 4 berarti kan 4 sama dengan 2X. 1 sama dengan W ya. 4 sama dengan 2X, berarti 4 sama dengan 2X. Maka X sama dengan, nah, X sama dengan 4 dibagi 2, berarti sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, berarti kan udah paham ya, kalau untuk yang 4 sama dengan 2X, maka X kedua sisi dibagi 2, berarti 4 bagi 2. Berarti X sama dengan ketemunya, angka X ketemunya 2. Nah, untuk yang atom O, berarti atom O 2V sama dengan 2W plus X. 2V sama dengan 2W plus X. Nah, tadi kan W ketemunya sama dengan 1, kemudian X ketemunya sama dengan 2. Maka kita masukkan nilai W ini ke sini, kemudian nilai X ini dimasukkan ke sini. Maka 2 dikali 1, 2 dikali 1 ditambah nilai X. X-nya tadi ketemu 2, berarti tambah 2, berarti 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2, 2 tambah 2, 4. Nah, berarti 2V sama dengan 4. Berarti tingkat tulis ya, 2V sama dengan 4. Sehingga V sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Maka di sini kita bisa simpulkan V sama dengan 1, X sama dengan 2, V sama dengan 2. Maka langkah terakhir setelah melakukan penyetaraan adalah kita tuliskan pada reaksinya. Tadi kalau di awal kita sudah nulis reaksinya seperti ini, OCH4 plus VO2 WCO2 plus XH2O. Maka tadi V ketemu angkanya, W ketemu angkanya, X ketemu angkanya, tadi U itu sama dengan 1. Maka kita tinggal tulis U sama dengan 1. Kalau 1 koefisiennya tidak usah ditulis ya, jadi langsung CH4 plus V. V tadi 2, V2, berarti 2U2. Hasil reaksinya atau produknya adalah CO2. CO2 itu tadi di sini koefisiennya UB ya, tadi UB kan nilainya sama dengan 1, berarti di sini 1. Kemudian plus XH2O, H2O. Nah, di sini tadi kan XH2O ya. Nah, ini X2O tadi X ketemu nilainya 2, jadi 2-nya tinggal menggantikan nilai X-nya. Jadi reaksinya jadinya CH4 plus 2O2 jadi CO2 plus 2H2O. Nah, ini kalau kalian telisik di ruas kiri C-nya ada 1, di ruas kanan C-nya ada berapa? Ada ini aja, berarti 1. Di ruas kiri hanya ada 4. Kemudian di ruas kanan hanya ada H2, 2 dikali 2, berarti 4, ada 4 sama. Di ruas kiri O-nya ada 4, di ruas kanan O 2, berarti 2, ada 2 ditambah H2O. O 1 dikalikan 2, berarti 2 tambah 2, maka ini adalah 4, berarti sama kiri dan kanan. Nah, ini untuk latihan soalnya. Jadi untuk latihan soalnya, misal saya ambil di sini untuk yang nomor 1. Nomor 1 ini, langkah pertama tadi apa? Kita tulis dulu reaksinya. NaOH plus H3PO4 jadi
Na3PO4 ditambah H2O. Jangan lupa dimisalkan. Koefisiennya tadi dimisalkan abjadnya. Nah, di sini ada U, V, W, X. Nah, ini langkah pertama ya. Kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua dimisalkan U itu sama dengan 1, maka 1N NaOH ditambah H3PO4, yang lainnya tetap ya, karena yang dimisalkan hanya yang pertama saja. Kemudian Na3PO4 tambah H2O. Nah, ini V, WX. Nah, kemudian langkah selanjutnya mendata. Langkah ketiga mendata. Nah, ini unsur, kemudian reaktan, kemudian produk. Nah, unsurnya ada apa aja di ruas kiri dan kanan, atau di reaksi ini ada unsur apa aja? Nah, pertama unsur Na, unsur O, unsur H, kemudian unsur H lagi sudah ada, nggak perlu ditulis. Kemudian unsur P, unsur O udah ada, Na udah ada, P udah ada, O udah ada juga, H udah ada juga, O juga udah ada. Jadi kita ada unsur NO, Na, OH sama P. Nah, sekarang di sebelah ruas kiri atau di reaktannya, Na ada berapa? Na nya 1, Na 1 ini doang. Nah, koefisien 1, berarti 1 Na nya di sebelah kiri atau di reaktan. Di produknya berapa? Na3W, berarti Na nya ada 3 dikalikan dengan W, maka 3W. Nah, kemudian di ruas kiri ada di sini dan ada di sini. Nah, di sini ada berapa O nya? Ada 1, berarti O nya 1 ditambah, nah yang di sini O nya berapa? Di sini O nya 4 dikalikan dengan P, berarti 4P. Di ruas kanan atau di produk, O nya ada berapa? Na3PO4, O nya ada 4, nah 4 nya dikalikan dengan W, berarti 4W ditambah, ini kan ditambah ya, di sini ditambah O nya ada berapa? Di H2O ada 1 O nya, nah 1 dikalikan dengan X, maka 4W plus X. Kemudian untuk H-nya sekarang, H-nya ada di NaOH, H-nya berapa? 1, koefisiennya 1, berarti 1 ditambah H3PO4, H3PO4, H-nya ada 3 dikalikan dengan V, berarti 3V. Produk sekarang atau di ruas kanan, H-nya ada berapa? Na3PO4 nggak ada H-nya. Nah, sekarang H2O, H2, berarti H-nya ada 2 dikalikan dengan koefisiennya X, berarti 2X. Nah, sekarang yang terakhir P, NaOH nggak ada P-nya, H3PO4. Nah, P hanya ada 1 di sini, sehingga dikalikan koefisien, maka di sini 1 dikali V. Kemudian Na3PO4, P-nya ada 1. Nah, sehingga dikalikan dengan W, berarti sama dengan W saja. P sama dengan W saja. Nah, H2O nggak ada P-nya. Kemudian setelah kita mendata seperti ini, langkah selanjutnya adalah yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah substitusi atau mencari penyetaraan reaksinya. Pertama, untuk atom Na. Ingat, kalau penyetaraan berarti reaktan sama dengan produk. Nah, atom Na sekarang berarti 1 sama dengan 3W, 1 sama dengan 3W. Nah, 1 sama dengan 3W.
berarti W sama dengan sepertiga. Kemudian sekarang setelah itu atom O atau unsur O, berarti reaktan sama dengan produk, maka ini sama dengan ini. Nah, kan 1 plus 4V sama dengan 4W ditambah X. Nah, di sini yang baru diketahui kan W ya. Nah, tapi V atau X nya nggak diketahui, maka akan menyisakan dua variabel. Nah, caranya kita cari nih mana yang kira-kira bisa dikerjakan lebih dulu. Nah, kira-kira yang bisa dikerjakan lebih dulu adalah yang P, karena pada atom P itu V sama dengan W. Nah, nilai W kan udah diketahui sepertiga, maka nilai V sama dengan sepertiga. Oke, sorry di sini ya. Nah, ini gantikan ke sini. Jadi V sama dengan sepertiga, sehingga kita bisa tahu nanti memasukkan di sini V-nya, berarti 1 ditambah 4 dikali V-nya sepertiga sama dengan 4 dikali W-nya juga sepertiga plus X, sehingga kita nanti bisa tahu nilai X-nya. Maka 1 ditambah 4/3 sama dengan 4/3 plus X. Kemudian X 4/3 nya dipindah ke sini, ruas sini, berarti 1 plus 4/3 dikurangi 4/3, maka X sama dengan 1. Nah, sudah ketemu X nya, sehingga untuk atom H-nya gimana? Kan Na udah, O udah, P udah, kemudian H. Nah, karena di sini di atom H itu kan 1 plus ini ya, 1 plus 3V sama dengan 2X. V-nya sudah diketahui, X-nya sudah diketahui, maka fungsi persamaan di atom H ini hanya untuk mengkonfirmasi apakah jumlahnya sama. Berarti 1 ditambah 3 kali V-nya sepertiga sama dengan 2 dikali 1, X-nya 1 ya. Maka 1 tambah 3 berarti 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 2, berarti sudah benar. Nah, tadi kan ketemunya berarti W sepertiga, V sepertiga, X 1. Nah, tadi ketemunya V sepertiga, kemudian W sama dengan sepertiga, kemudian X sama dengan 2. Nah, tadi kan untuk O dimisalkan 1 ya. Nah, kemudian kita tulis dulu NaOH plus H3PO4 jadi Na3PO4 plus H2O. Nah, tadi ini kan koefisiennya UVWX. Kalau nanti saya tulis seperti ini, saya tulis seperti ini ya, tadi UVWX. Nah, U tadi dimisalkan 1 ya, kita misalkan 1 ya di awal. V nya berapa? V nya sekarang sepertiga, sudah ketemu sepertiga. W nya juga ketemu sepertiga, X nya ketemu 2, sehingga kita bisa tulis 1 kemudian ditambah sepertiga jadi sepertiga plus 2. Kita langsung ganti huruf-hurufnya. Nah, sehingga koefisien yang masih berupa abjad ini kita ganti. Nah, kita ganti karena sudah ketemu ini. Maka 1 NaOH sepertiga H3PO4 sepertiga Na3PO4 dan 2H2O. Nah, akan tetapi ini dalam bentuk pecahan. Untuk penyetaraan reaksi itu harus dalam bentuk bilangan bulat.
sehingga nanti semua ini ruas kiri dan ruas kanan atau produk dan reaktannya kita kalikan dengan 3 agar sepertiganya hilang, agar sepertiganya bisa jadi angka yang bulat. Maka 1 dikalikan 3, maka di sini jadinya 3 NaOH tambah sepertiga dikali 3, sepertiga dikali 3 berarti 3 bagi 3 sama dengan 1. Maka tidak usah ditulis karena dia 1 ya jadinya, maka H3PO4 jadi sepertiga kali 3, 1, gak usah ditulis, langsung Na3PO4 tambah 2H2O, 2 berarti 2 dikalikan dengan 3, maka 6H2O. Nah, ini adalah untuk penyamaan reaksinya yang seimbang atau ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, untuk pengerjaan yang nomor 2 dan 3 caranya sama seperti ini. Sekarang saya akan mengerjakan sampai contoh yang kedua saja ya. Jadi karena caranya sama, maka tadi langkah pertama kita tulis Na plus O2 jadi Na2O. Nah, kemudian untuk koefisiennya kita pakai UPW. Ya kok nggak sampai X, Bu? Ya kan ini cuma ada 3, 1, 2, 3, makanya cuma sampai W. Nah, kemudian tetap langkah kedua, U kita misalkan U itu sama dengan 1, sehingga nanti jadinya 1 jadi nanti 1 Na VO2 W Na2O. Nah, yang ketiga itu kita list. Nah, kita list unsurnya apa aja, unsur, kemudian reaktan atau yang ruas kiri dan produknya. Nah, reaktannya tadi unsurnya ada apa? Ada Na dan unsur O. Kanan juga ada Na dan O, maka nggak usah ditulis lagi. Nah, Na di reaktan di sebelah kiri ada berapa? Ada 1. Na di ruas kanan atau di produk Na2, berarti Na-nya 2 dikalikan dengan W, maka 2W. Nah, kemudian O di ruas kiri ada berapa? O ruas kiri atau di reaktan ada 2 dikalikan V, maka 2V. Di ruas kanan O-nya ada berapa? Ada 1, maka 1 dikalikan W, berarti 2V. Di produknya itu W. Nah, sehingga yang keempat itu kita setarakan atau kita substitusi. Nah, pertama untuk atom atau unsur Na. Unsur Na reaktan harus sama dengan produk, berarti 1 sama dengan 2W, berarti W sama dengan setengah. Kemudian unsur O, 2V sama dengan W, karena di reaktan 2V ya, jadi harus sama dengan produk atau W. 2V sama dengan W. Tadi nilai W nya sama dengan berapa? Nilai W sama dengan 2, berarti 2V sama dengan setengah. Maka, nah, kedua sisi dikali 2, berarti kedua sisi dikali 2 ya. Nah, maka 2 kali 2, 4V, setengah kali 2, berarti 1, maka V sama dengan 1/4. Nah, sehingga yang langkah terakhir kita bisa masukkan. Nah, tadi kan Na-nya 1 ya, ditambah VO2 jadi WNA2O. Nah, O tadi sudah dimisalkan 1, maka jadinya tetap 1 Na plus V-nya ketemu 1/4, berarti 1/4 O2, jadi W-nya ketemu setengah, maka W-nya ditulis setengah, diganti dengan setengah W-nya, setengah Na2O. Maka diingat lagi karena ini bentuknya pecahan, maka nanti kedua ruas
Nah, kedua ruas dikali dengan 4. Kenapa 4? Karena di sini 4 sama 2 sama-sama genap, maka yang paling besar adalah angka 4. Karena ketika 4 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 2, jadi bisa dibagi 4 bagi 4 juga bisa. Kalau misalnya kalian kalikan dengan 2, misalnya 2 dikali 2 1, ini jadi 1. Tapi kalau 4 dikali 2 ini masih jadi setengah, maka perlu dikalikan 2 lagi, maka dari itu dikalikan 4. Nah, 4 dikalikan dengan 1, maka 4Na. Ini dikalikan 4 ya, maka ditambah 1/4 dikalikan 4, maka 1 kan, nggak usah ditulis, ini langsung saja O2. Jadi setengah dikalikan 4, berarti 4 dibagi 2, yaitu 2 Na2O. Maka ini adalah reaksi yang setaranya. Nah, sekian untuk penjelasan persamaan reaksi kimia. Jadi bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, bisa di komen atau langsung ke saya. Terima kasih.